melanjutkan. Silakan mau membahas apa nih? Saya bukakan lagi modulnya. Apakah ada yang sudah mengerjakan sampai nomor 3 dan 4? Kemarin kita terakhir sampai nomor berapa ya? Nomor 3F ini udah dibahas belum ya? Bagus ya? Ingat nggak? Layar Ibu masih gelap, Bu. Belum nyambung ya? Oke, si Bimo putus nyambung juga nih. Nah, udah, Bu, udah. Udah? Oke. Ya ini. Oke. Yang 3F ini kemarin udah dikerjakan belum ya, Gus ya? Ingat nggak? Lupa, Bu. Lupa. Fanya, kamu ingat nggak? Yang ini kemarin udah belum sih? Kalau ada X pangkat 3 seperti ini, gimana sih caranya? Udah belum? Kayaknya belum ya. Belum ya? Oke. Iya. Coba saya jelasin yang ini ya. Oh ya, nanti siang itu magisnya bukan magis Pak Bobi ya. Jadi yang dipindah dari magis hari Rabu kemarin kan nggak ada. Dipindah ke hari ini, ternyata yang hanya ekonomi yang pindah. Yang Pak Bobinya enggak pindah. Berarti nggak ada ya. Hari ini itu magisnya matematika saya. Oh, kita bikin Word dulu aja. Saya buka Word dulu supaya lebih lebar tempatnya. Oke, nanti kalau ini sudah, silakan boleh bertanya soal yang di psikologi ya, supaya kalian benar-benar paham. Nanti saya bikin soal ulangannya itu mirip-mirip yang ada di psikologi. Bentukan integral luas. 11 IPS 2. Latihan 4, nomor 3. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh dan sumbu X. Oke, saya pindah share di sini. Nah, ini ya. Tanpa gambar, karena nanti kalau soalnya di pilihan ganda kan, ya tanpa gambar ya. Biar cepat. Nah, tanpa gambar. Maka, pertama yang kalian lihat adalah sumbu X ini apa? Sumbu X itu artinya adalah Y sama dengan 0. Itu ya. Pokoknya kalau kalian lihat ada syarat sumbu X, itu pasti Y-nya 0 gitu. Ya sudah, kemudian cari batas integral. Ya, cari batas integralnya dulu. Caranya gimana? Y1 sama dengan Y2 selalu ya. Pokoknya batas integral itu adalah Y1 sama dengan Y2. Langkah pertama kalau di soal tidak ada batas integralnya gitu ya. Ini urutan pertama. Jadi kalau matematika itu yang dipelajari adalah polanya ya, urutan kerjanya itu apa dulu sih yang dikerjakan gitu. Untuk bentuk soal apapun, pokoknya kalau kita lagi topik mencari luas daerah, pasti pertama yang dilihat adalah batas integralnya ada nggak di soal. Kalau nggak ada, ya sudah kita cari dengan cara Y1 sama dengan Y2. Y1-nya siapa? Ya ini, fungsi yang ada di soal ini ya. Ini sebagai Y1. Y2-nya siapa? Ya si sumbu X tadi. Sumbu X kan Y-nya 0, ya udah sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan nih. Karena ketiga suku ini memuat X, berarti 1X kita faktorkan keluar, gitu ya caranya ya. Karena nggak ada konstanta, berarti X-nya kita keluarkan dulu 1. Yang X pangkat 3 ini berarti menjadi X kuadrat ya, karena 1X-nya udah dikeluarin. Kemudian min 6X kuadrat ini tinggal min 6X, karena X yang satunya sudah difaktorkan keluar gitu ya.
Kemudian yang 8x ya udah tinggal 8 dong. Nah, sama dengan 0. Kemudian tinggal difaktorkan yang di dalam kurung, yang kuadrat ya. Nah, yang x di luar ini tetap. Kemudian kita mencari faktornya 8. 8 difaktorkan. Faktornya 8 itu adalah 4 dengan 2. Nah, dia mintanya supaya min 6. Oh, supaya negatif. Berarti tambahin min aja nih. Min 4, min 2 itu kan jadi min 6 ya jumlahnya ya. Nah, dan min 4 dikali min 2 kan jadinya plus 8. Berarti kita taruh di sini min 4 sama x min 2. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai x-nya itu ada 3 ya. Nah, kita dapat x-nya yang di luar kurung ini adalah 0 ya. Berarti x-nya x sama dengan 0. Kemudian x, oh ini x-nya kurang. X-nya kurang. Oke. Kemudian X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 4. Nah, kalau kalian, ini adalah batas integral, saya kasih judul. Batas integral. Nah, Bu, kalau dapat batas integralnya 3, gimana caranya? Harus 2 kali ngitung ya. Dari kecil ke tengah, kemudian dari tengah ke besar, gitu caranya. Jadi, caranya adalah kita gini, kalau misalnya ada 3 batas, kita buat ininya dulu dari 0, kemudian ke 2, kemudian ke 4. Noel, 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 Halo, kenapa terlambat? ketiduran Bu. Kamu Tadi udah bangun, terus bangun, terus tidur lagi. ketiduran lagi Bu. Kamu nih. Tapi udah mandi belum? Mesti belum. Belum Bu, Udah makan belum? belum Bu. Aduh, kamu nih. Maaf ya Bu. Kemudian 1 ini kita substitusi ke fungsinya ke sana ya. Nah, kita cek di sini. Saya tulisin di sini. Y sama dengan 1 pangkat 3, 1. Kemudian 1 pangkat 2, 1 dikali 6 ya min 6. Kemudian 1 kali 8 ya plus 8 ya. Nah, ini berarti 9 dikurangi 6. Ini plus ya. Nah, ini nilainya plus. Berarti ini grafiknya nanti di selang interval 0 sampai 2 itu wilayah yang diarsir di atas sumbu X artinya ya kalau plus. Nah, sekarang kita cek yang di wilayah dari 2 sampai 4. Kita coba pakai 3 ya. Nah, 3 ini juga kita substitusi ke fungsinya. Y sama dengan 3 pangkat 3, 27. 27, kemudian 3 pangkat 2 itu 9, 9 dikali 6 itu min 54 ya, 54. Kemudian 3 kali 8 itu 24 plus 24. Nah, kita jumlahin coba. 27 ditambah 24 itu adalah 51. Oh, ini besar yang minus, berarti ini daerah minus. Nah, berarti kalau minus ini wilayah arsirannya di bawah sumbu X gitu ya. Gitu. Berarti ini nanti fungsinya harus dikali min 1 nih di integral wilayah dari 2 sampai 4. Berarti nanti kita menentukan luasnya adalah, ini saya copy dulu ya. Copy, ini saya buang dulu. Kemudian kita cari integralnya, berarti luasnya sama dengan L sama dengan. Berarti yang belum join siapa ya? Rama ya? Ken? Kenny. Yang belum join siapa, Ken? 0 sampai. Iya, Prama, Bu. Oke. Prama sama siapa ya? Sering tuh, Bu, Prama, Bu. Kenapa? Iya, Sering loh. banget. Gimana sih kalian punya teman satu ini? Sama siapa Rin ya? Yang belum join ya? Oh, sama ini deh. Joanna sakit ya. Oke.
Nah, berarti fungsinya ya udah ini tadi ya, ini. Kita integralkan di sini. Tapi nggak usah dikali min 1, kenapa? Karena di atas sumbu X ya, wilayahnya positif. Kemudian ditambah, sekarang yang satunya adalah integral. Saya copy aja dari sini ya. Karena fungsinya sama, hanya dikali min 1. Integral batasnya dari 2 sampai 4. Kemudian fungsinya ini kita kali min 1 nih. Min. Kenapa? Karena di antara 2 sampai 4 ini wilayahnya negatif nih. Supaya, karena luas kan nggak boleh negatif ya, harus positif. Gitu. Nah, ini kita tinggal melanjutkan, mengintegralkan. Jadi sama dengan integral dari, nah ini saya cari kurung siku dulu sebentar. Kurung siku di mana dia? Nah, ini dia. Copy. Sama dengan. Nah, sekarang kita integralkan. Ini batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ini nanti, ini kan ulangan terakhir ya, integral ya. Integral tentu. Kalian berusaha supaya tidak remedial. Minimal 85 deh, gitu ya. Integral dari X pangkat 3 apa, Albert? Integral dari X pangkat 3, Bart. 1 per berapa, Bet? Ingat lagi integral. Rumusnya apa? Pokoknya gini. Fungsi apa ya kalau diturunkan ketemunya X pangkat 3? Nah, fungsi yang diturunkan ketemunya X pangkat 3 apa, Bart? Pasti pangkatnya 4 ya, kan diturunin, ya nggak? Nah, supaya di sini jadi 1 jadinya gimana? Di sini harus angka berapa nih supaya jadi 1? Ini kan nanti diturunin kan, 4-nya pasti nanti akan turun tuh. Kemudian X-nya jadi pangkat 3 gitu kan. Nah, supaya 4-nya ini menjadi 1, dia harus dikali dengan berapa? Sama 4, Bu. 16 dong. Oh iya, iya. Supaya menjadi 1. Jadi 4 harus dikali dengan siapa? Berapa? 4 kali berapa ya? Supaya hasilnya 1. Nah, berarti hanya berapa nih? Seperempat, Bu. Iya, 1/4. Berarti di sini 1/4 ya. Nah, ini 1/4. Atau kalian ingat lagi rumus integralnya itu adalah A per ini ya, N plus 1 gitu ya. Harus diingat. Kalau ini rumus dasarnya lupa ya nanti susah jadinya. Oke. Berarti yang ini tadi 1/4 ya. Jadinya ini 1/4 pangkat 4. 1/4 X pangkat 4. Nah, kemudian integral dari min 6X kuadrat. Apa? Min berapa per berapa? 6X kuadrat itu sebenarnya turunan dari apa sih? Fungsi aslinya, kalau diturunin dapatnya 6X kuadrat itu dari apa? Apa, Bat? A-nya berapa, Bat? 6, Bu. 6 per N plus 1. Nih, rumusnya yang merah ini loh. Oh. N-nya berapa? N itu pangkatnya X, Albert. Pangkatnya X itu sebagai N ya. Nah, N-nya berapa jadinya? 2. 2 ditambah 1 ya. Jadi 3 ya. Okay. Kemudian di sini N plus 1. Nah, tadi kan N-nya 2 nih, ditambah 1 jadi 3 di sini. Gitu ya? Oke, nah sekarang yang 8X. Yang 8X itu jadinya A-nya adalah
Eh, A. A-nya berapa? Yang di depan X itu loh. 8, 8. 8. N-nya berapa? N itu pangkatnya X. N-nya N-nya 0. 1. Satu atau 0? 1. 1. Kalau ada X-nya berarti 1. Berarti ditambah 1, 2 ya. Kalau dia nggak ada X-nya, baru dia X pangkat 0. Oke? Jadi kalau Oke, kalian ketemu, kalau nanti ada 2 doang, ini sama dengan 2X pangkat 0. 2X pangkat 0. Kalau X-nya ada, artinya pangkatnya 1. Gitu ya. Oke, berarti di sini menjadi X pangkat 2 ya ini ya. Saya copy dari sini aja. X pangkat 2. Nah, begitu. Batasnya dari ya. Oke. Sekarang yang ini min-nya dikeluarin aja ya. Min dikali plus ini jadi min di sini. Gitu. Saya copy ini karena fungsinya sama ya. Nah, tinggal ganti batasnya aja. Yang ini jadi 2, yang ini jadi 4. Nah, begitu. Apakah jelas sampai yang di sini mengintegralkan? Yuk, bagi yang belum jelas, sekarang saatnya buat paham benar supaya minggu depan kalian dapat bagus, nggak usah harus remet ya. Remet capek, harus cari waktu lagi, harus belajar lagi. Paham ya? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, boleh, silakan. Itu min-nya dapat dari mana ya? Min-nya dapat dari mana? Dari sini nih. Oh enggak, bukan Bu, yang di bawah itu, Bu. Di bawah, di bawah. Yang Kamu annotate, coba. Bikin annotate. maksudnya itu gimana ya? Oh, ini. Ya. Yang ini, Bu. Min yang sini, Bu. Oh, ini. Min ini kita keluarkan, kita kali sama plus ini. Oke? Oh, oke. Ya. Jadi min ini bebas, boleh kalian kali keluar, boleh dikali masuk ke dalam, bebas ya. Tapi satu aja, pilih satu, mau dimasukkan ke dalam fungsinya atau dikali aja keluar gitu. Lebih gampang sih kalau fungsinya sama ya. Kalau fungsinya sama, ya udah ini kita keluarkan aja dikali sama plus yang di luar gitu ya, Leon. Ya, Paham? makasih, Bu. Oke. Ada lagi, Noel. Tapi Noel dapat bagus tuh ininya. Apa? Tugasnya udah dikerjain dia. Hebat Noel. Tapi paham ya Noel ya, kamu nih kalau ulangan suka ngeblank sendiri. Noel? Ya, Bu. Oke. Kamu udah paham belum sampai di sini? Ya, dikit-dikit lah, Bu. Oke. Siapa lagi ya? Nafisa, mana Nafisa? Kamu nih nilainya yang lain bagus, cuman matematika doang. Kamu bisa ya? Amin, Bu. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kita substitusi sekarang ya. Kita substitusi nih. Jadi kita masukkan yang ini dulu ya. Ini saya pakai kurung kotak dulu ya. Ini X-nya pertama kita ganti yang 2 ya, besar dulu. Jadi konsepnya besar dulu, kemudian dikurangi yang kecil gitu ya. Nah, ini saya masukkan dulu ke dalam. Nah, ini bagian yang pertama. Yang pertama itu 2 dulu yang kita masukkan ke sana nih. Ini 2. Yang ini juga 2. Yang ini juga 2. Nah, yang ini 0 nih. Ini masukkan 0, 0 aja ya. Ya udah deh, 0 dulu deh. Supaya kelihatan prosesnya. Ini juga 0. Nah, kemudian dikurangi kok panjang ke sini ya. Sebentar. Saya turunin aja. Nah, sekarang ini dikurangi sama yang di sini. Saya copy aja ya. Copy aja, ganti angkanya. Nah, sekarang kita ganti angkanya yang ini 4 dulu ya. 4 dulu yang masuk ke X semuanya ya. Ke X semuanya. Baru gantian yang 2. 4, kemudian di sini 2. Nah, sekarang kita hitung.
sama dengan, oh, panjang banget ya. Ini saya hapus dulu coretannya biar enggak ribet. Nah, kemudian sama dengan, ini sambungin aja ya. Sama dengan. Yang ini dulu nih, 2 pangkat 4 berapa, Dan? 8, Bu. 2 pangkat 4. 16. 16 bagi 4. 16 bagi 4, 4. 4. 4. Kemudian 2 pangkat 3 dan 8. 8. Ini saya ganti dulu aja ya. Ini 2 ya. Nah, ini juga deh. Ini 4. Biar lebih kecil nih. Ini tadi berapa? 2 ya? 2 kali. Yang ini 4 kali. Ini tadi 2. Prama. 4. Prama, kamu kenapa? Ya Bu, tadi maaf ada kendala join tadi. Internetnya nge-lag. Enggak telat bangun. Enggak. Beneran. Enggak. Oh, enggak. Ini 2 pangkat 8 ya. 8 kali 2 tadi berapa, Dan? 16. 11. Oke, kemudian 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 nge-lag. 4 kali 4, 16 ya. 16. Oke, tutup kurung. Kemudian dikurangi 0 ya. Kurangi 0 aja langsung deh. Ini kurung siku yang pertama. Dikurangi. Nah, sekarang kurung siku yang kedua nih ya. Yang belakang nih. 4 pangkat 4 berapa, Dan? Oh, gini aja, Dan. Gini aja, Dan. Ini kan 4 pangkat 1 nih. Ya udah jadi 4 pangkat 4 min 1 ya, jadi 3 nih. Nah, kan? 4 pangkat 3 berapa, Dan? 64. Oke. 64. 64 kali 2. 64 kali 2. Buset, berapa tuh? 8. 128. 128. Oke. Ini 64 ya? Plus 64. 64. Iya, Bu. Dikurangi. Yang ini kan 2. Berarti sama dengan yang ini ya. Saya kopas aja yang ini. Sama kan? Ya nggak? Ya nggak, Dan? Ya, Bu, sama-sama. Oke. Kemudian panjang banget. Sebentar. Jadi sama dengan, saya ambil dari sini deh. Sama dengan 16, ini tinggal 4 doang ya, Dan ya. Karena 16 dikurangi 16 habis tuh, ya kan? Ini 0 juga, Dan, bukan? Ya. 64 tambah 64 kan 128 tuh. Ini minus habis tuh. Berarti 4. Saya kasih kayak gini deh, biar kelihatan ya. 0 min 4 ya. Seriusan nih. Ini kok kurang minnya ya. Min. Oke, kurung siku 0 min 4. Gitu ya? Sama dengan 8 ya jadinya ya? Apakah benar? Coba dicek lagi. Ini 4. Ini 0. Ini 0. Ya kan? Kemudian ini habis. Ini min 4 ya. Ini min 4. Kena min ini ya. Nah, jadinya plus ya. Tuh. Benar ya? Oke. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya soal ini? Jadi langkahnya nih saya review lagi ya. Langkah pertama, kalau dari soal nggak ada gambarnya, maka langkah pertama adalah melihat di soal apakah ada batas integral. Nggak ada, Bu, di sini. Cuman adanya Y1 sama sumbu X. Nah, kalau fungsinya hanya ada 1, kan buat mencari batas integral itu kan harus Y1 sama dengan Y2.
Y2-nya mana, Bu? Ya, sumbu X ini. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya, selalu ya. Kemudian ya udah disamadengankan, kemudian difaktorkan ya. Perhatikan ini cara memfaktorkan. Kalau ada pangkat 3 pasti nanti ketiga sukunya ada X-nya semua. Ya udah kita keluarkan 1X. Kemudian kita faktorkan yang pangkat 2 ini. Nah, dari sini pasti kalau pangkatnya 3 ya, ada 3 batas integral. Nah, kalau 3 batas integral, maka cara menghitungnya pasti 2 kali menghitung ya, ditambah nih. Ada 2 integral yang harus kita selesaikan. Jadi nggak boleh langsung dari 0 sampai 4 ya. Kenapa? Karena pasti wilayahnya dia akan kurvanya akan seperti ini. Satunya ada di atas sumbu X, kemudian yang lainnya ada di bawah sumbu X. Nah, seperti ini. Dia akan mintanya seperti ini ya. Nah, satunya di bawah. Maka kita nggak bisa langsung menghitung, harus satu persatu dihitung, baru dijumlahin gitu ya. Nah, ini harus dijumlahin seperti ini. Gitu. Kemudian, nah ini supaya kita nggak keliru, Bu. Kalau misalnya saya prosesnya saya skip yang ini ngecek apa wilayah plus minusnya, Bu, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana, Bu? Langsung aja. Ini tapi ini nanti dimutlakin hasilnya. Nah, gini ya, dimutlakin. Nanti kalau kalian ketemu minus ya udah pasti langsung dikali min 1 jadi positif gitu ya. Sebelum dijumlah. Paham? Jadi misalnya, Bu, saya skip ini deh. Ini saya nggak mau. Saya buang ini, saya skip aja setelah dapat batas integral. Oh, saya tahu kalau 3 batas integral berarti saya integralin harus 2 kali nih, 1 dan 2. Nah, tapi saya nggak mau lihat nih negatif apa positif. Ya udah dimutlakin aja gitu ya. Hitung aja terus. Nanti kalau ketemu min, langsung dimutlakin jadi 2 gitu ya. Misalnya min 2 dimutlakin aja langsung plus 2 karena luas itu nggak mungkin negatif gitu ya. Paham? Jadi jangan takut kalau misalnya, Bu, saya nggak ngerti nih cara ngeceknya gitu. Nggak apa-apa, langsung aja kalian hitung luasnya, tetapi nanti dihitung satu-satu, jangan dijumlah dulu ya, jangan ditambahin dulu. Tetapi setelah dihitung satu-satu dimutlakkan. Kalau ketemunya minus harus dimutlakkan supaya positif karena luas itu pasti positif. Apakah jelas? Bu, nanya Bu. Boleh, silakan. Berarti kayak yang pertanyaan saya tuh Bu yang kemarin malam tuh berarti kalau misalkan kita cari itu apa tuh kita ngitung habis itu ketemu jawabannya minus tuh berarti langsung dimutlakin aja ya Bu. Pasti ada yang keliru. Kalau misalnya nih, coba sebentar. Ini dari soalnya Kenny kemarin ya. Sebentar Ken, saya ambil dulu soalnya. Kenny mana Kenny? Ini dia. Mana soalnya? Ini dia. Saya ambil dulu. Nih, semoga kelihatan di sini. Saya taruh di bawahnya sini ya. Nih, pertanyaan Kenny kemarin. Bu, kok saya dapatnya minus? Apa benar? Nah, ini soal yang ada di psikologi ya. Nah, caranya adalah mesti ada yang kebalik nih Kenny. Nih, perhatikan. Y1-nya mana? Y1-nya kita terserah kita deh. Saya pakai yang ini ya, Y1. Yang grafik lengkung ya. Kalau ada pangkat 2 pasti yang lengkung. Kalau yang linear berarti pasti garis lurus. Nah, ini kita jadikan Y sama dengan dulu nih. Ini jadikan Y2 ya. Nah, sama dengan 2 min X. Nah, habis itu kan kita cari batas integral ya. Cari batas integral. Nah, cari batas integral berarti Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2. Halo Bu, Sebentar. suaranya putus-putus ya Bu? Iya. Ibu putus-putus. Iya, sekarang sudah jelas belum? Sudah jelas kan suara saya?
Udah main, Bu. Oke, ya. Kan ini batas integral yang sebelah kiri belum ada nih. Ini berapa sih? Kita nggak tahu nih di gambar. Gambarnya juga garis lurus doang, nggak ada nggak ada skalanya. Nah, ini berapa? Kita mau cari ini nih, angka berapa. Kalau di sini jelas 0 ya, batas atasnya ya. Nah, berarti Y1-nya siapa? Si X kuadrat nih. Sama dengan Y2. Y2-nya yang sudah Y sama dengan ya. 2 min X. Nah, kemudian pindah ruas. X kuadrat plus X, kemudian min 2. Min 2 sama dengan 0. Faktorkan ya. Nah, faktorkan sekarang. X supaya ketemu min 2, dijumlahin ketemu plus. Berarti pasti plus 2 sama min 1 ya. Yang besar, yang plus kalau dijumlahin positif. Sama X min 1. Oke, sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita dapat X-nya min 2 ya. Min 2 sama 1. Sama X sama dengan 1. Nah, karena batas besarnya adalah 0 nih batasnya ya, batas kanannya arsiran itu di 0, berarti 1 yang di sini nih, 1 nggak dipakai nih. 1 di sini min 2 ya. Nah, seperti itu. Berarti nanti luasnya adalah integral batasnya dari min 2 sampai 0. Oke, pokoknya batas kirinya arsiran itu di angka berapa, batas kanannya arsiran itu di angka berapa, itulah batas integral. Kemudian fungsi yang mau kita integralkan. Siapa fungsi yang di atas arsiran? Y2, berarti di sini Y2 min siapa yang di bawah arsiran? Y1, berarti Y2 min Y1. Nah, pasti kemarin Kenny terbalik di fungsi yang mau diintegralkan, Ken. Nah, seperti ini, Ken, ya. Oke. Jadi fungsi atas dikurangi fungsi bawah, gitu. Oke. Kalau batas integral, itu angka di kirinya arsiran, mentok paling kiri itu di angka berapa, kemudian mentok di kanan itu di angka berapa, itu untuk batas integral. Yang diintegralkan itu adalah fungsi yang di atasnya arsiran persis ya, jangan yang diambil di sini, jangan di sini. Kalau ini kan karena dia lengkung ke atas, di sini nggak ada area yang diarsir, jadi nggak ditanya. Yang ditanya persis di atasnya arsiran itu fungsi siapa, Y2, persis di bawahnya arsiran itu siapa, Y1, berarti Y2 min Y1, gitu ya. Nah, ya udah, ini tinggal langkah selanjutnya, tinggal di substitusi ya. Sebentar saya cropping dulu. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya. Copy dulu. Nah, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Saya tempel di sini. Nah, kemudian kita lanjut ini. Jadi, luasnya adalah L sama dengan. Pakai ini ya. L sama dengan integral. Saya copy dari sini deh. L. Nah, ini dia. Copy. Nah, integralnya dari min 2 sampai 0. Oke, fungsi yang diintegralkan Y2-nya siapa? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat dikurangi min. Min siapa? 2 min X. Oke, ini kurungnya ada 2. Nah, dx jadi sama dengan, ini disederhanakan dulu fungsi yang di dalam kurung ya, supaya nggak keliru min plusnya. Berarti ini menjadi plus x min 2 ya, ini saya hapus. Plus x min 2. Kok hilang semua? Plus x min 2. Nah, sekarang tinggal diintegralkan. Sama dengan, saya cari kurung kotak. Ini dia. Copy.
Integral dari X kuadrat. X kuadrat diintegralin apa? Nafisa. Integral dari X kuadrat apa Nafisa? 1 per Ya, Bu. X kuadrat diintegralin. 1 per Hmm. Seper A-nya berapa? min 2. Ini loh. Ini loh, nih. Kan bentuknya kan Jadi yang ini loh. 1/3. Betul, ya. 1/3 X pangkat? X pangkat 3. Ya, X pangkat 3. Kemudian integral dari X apa? Integral dari X 1 per? 1/2. Ya, X pangkat? X pangkat 2. 2, benar. Terus integral dari min 2? Apa? Min? Kalau min 2, ini ya. Itu artinya dia min 2X pangkat 0. Nah, bisa. Jadi diintegralkan ketemunya apa? Min 2X. 2X, betul. Ini adalah dari min 2 sampai 0. Oke. Nah, tinggal disubstitusi ya sekarang ya. 0-nya dulu disubstitusi ke dalam. Ini saya hapus dulu. 0-nya dulu dimasukkan. Ini sama dengannya di bawah aja. Biar lebar. Sama dengan berarti ini saya copy dulu. Copy. Nah, ini yang kita substitusi dulu adalah yang 0. Ini juga 0. Yang ini juga 0. Nah, kemudian yang di sini adalah min 2 ya. Min 2. Ini juga min 2. Nah, kalau ada min-minnya kayak gini harus teliti yang hitungnya ya. Min plusnya terutama. Kalau nggak hati-hati jadi keliru ya. Nah, ini yang depan 0 semua ya. Berarti 0 dikurangi dalam kurung. Kurungnya jangan lupa. Karena kalau kurungnya dilepas nanti min plusnya jadi kebalik semua ya. Min 2 pangkat 3 berapa, Naf? Bu, Min 2 pangkat 3 berapa? 8. Min 8. Ya, min 8 dibagi 3 berarti min 8/3 ya. Min 8/3. Kemudian min 2 pangkat 2. 4. 4 bagi 2. 2. 2. Min 2 kali min 2. 4. 4. Oke. Jadi sama dengan, berarti ini jadi min 6. Oh, sebentar. 2. Min 6. Oh, ini ya Ken ya, kemarin yang kamu tanyakan ya. Kenapa minus? Iya, Bu. Oh, oke. Kenapa ya? Itu Ibu kembali ke Bu yang di apa tuh dikuranginnya kan tuh ya 2 minnya 1 tapi di situnya ya 1 minnya 2. Y1. Oh iya kebalik di sini. Oh, oke. Di sini Y2 min Y1 tapi saya Y2-nya. Oh, oke. Ya. Ini kebalik ya di sini ya. Oke. Berarti ini 2 X copy. Ini aja ya, sebentar. Ini saya hilangin. Min. Nah, gini ya. Jadinya kebalik semua ya. Ini min ya. Ini min, ini plus. Salah. Kemudian ini ini plus. Benar.
Alah, ini salah. Min ya. Udah benar tandanya? Min, ini min. Ini min, ini plus. Ini min, ini min, ini plus. Ini min, ini min, ini plus. Oke, berarti ini plus ya. Ini plus. Ini min. Ini min. Oke, jadi plus nih. Nah, berarti jawabannya adalah 6 dikurangi 2/3 ya. 2/3. 2/3. Nah, sama dengan, nah kalau saya ngitung itu gini caranya. 6-nya itu saya jadikan 5 3/3. Jadi 6-nya itu saya ambil 1, kemudian satunya saya pecah jadi 3/3 gitu. Biar nggak menyamakan penyebut ya. Nah ini 2/3-nya tetap nih. Nah ini saya turunkan, salah. Enter. Oke. Kemudian, nah ini bulat sama bulat dikurangi. 5 dikurangi 2 adalah 3. Kemudian 3/3 dikurangi 2. Sama dengan yang mana? Sama dengan dulu ya. Nah, kemudian 3/3 dikurangi 2/3. Sepertiga ya. Saya langsung sepertiga. Nah, begini caranya. Kalau menghitung tanpa menyamakan penyebut ya. Satuan luas. Apakah jelas? Oke. Lumayan jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang lainnya apakah ada pertanyaan? Bintang, udah jelas belum? Bu, Ya, apa? saya mau nanya yang soal pertama, Bu. Soal pertama, yang ini. Nih. Yang mana? Ian. Soal yang mana ya? Belum muncul. Yang pertama tadi, yang sebelum Kenny. Oh, belum muncul? Belum. Udah kelihatan? Dah. Udah, oke. Turun lagi, Bu. Itu yang integral yang pas di integral itu. Itu kenapa dikurang ya, Bu? Ini loh, ditambah Ken. Kok Ken lagi? Yan, ditambah Yan. Tapi gara-gara di sini ada min, ini minnya kita kali ke luar. Jadinya min. Paham ya? Bukan yang itu, Bu. yang satu mana? lagi, bawahnya, yang berikutnya. Yang berikutnya itu kenapa dikurang? Yang ini. Ya, itu kan ada 2, ada yang sama 0. Itu kenapa dikurang, terus 4 Oh, sama... kan ini. Yan, batasnya loh. Jadi gini, kalau kita menghitung integral, nih, misalnya dari sini sampai sini ya. Nah, ini di sini yang ditanya nih. Kan kita menghitungnya adalah F, kalau udah diintegralkan ya, F, B dulu, ini B, ini A. Jadi F, B dulu yang kita substitusi ya. Kemudian nanti dikurangi FA. Nah, jadi yang besar dulu kita substitusi, kemudian dikurang selisih. Kenapa selisih? Karena kan kita mau menghitung yang di interval ini doang loh, supaya kita dapat yang di sini doang. Berarti kita menghitung yang panjang dulu, kemudian dibuang yang pendek. Nah, maka kita nanti hanya dapat yang di interval ini. Gitu Yan, konsepnya. Jadi harus dikurang ya. Oke, paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Yang lainnya, silakan. Bu, saya mau tanya Ya, soal boleh. di psikologi. Oke, sebentar. Fanya. Yang nomor berapa, Fanya? Yang soalnya kayak apa, Fanya? Yang luas daerah yang dibatasi parabola
Y sama dengan 4X min X kuadrat. Oke, sebentar pelan-pelan. Saya juga mau buka soalnya di sini coba. IPS integral tentu tugas 3 mana ya? Ya. Apa tadi soalnya? Luas daerah yang dibatasi oleh gambarnya ada nggak? Nggak ada. Kenapa, Bu? Gambarnya ada nggak? Enggak ada. Oke. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat, benar? Bukan? 4X min X kuadrat. Oke. 4X min X kuadrat dan Y sama dengan min 2X plus 8 ya? Iya. Oke. Saya copy dulu soalnya. Nih. Saya bersihin dulu. Nih. Luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 4X min X kuadrat, garis Y sama dengan min 2X plus 8, dan sumbu Y adalah. Oke, berarti kita cari dulu. Ini kalau sumbu X itu, sumbu Y itu artinya X sama dengan 0 ya. Nih, satu batas integral kita udah dapat. Sumbu sumbu Y ini artinya adalah X sama dengan 0. Dia adalah X sama dengan 0. Nah, ini adalah batas integral. Ini adalah batas integral. Nah, berarti kan batas integral harus 2 ya. Maka batas integral yang lainnya kita cari dari Y1 sama dengan Y2 ini, gitu ya. Nah, batas integral yang lain dari Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Saya ambil lambang Y1, Y2-nya dari sini supaya kelihatan. Nah, berarti Y1 siapa? Pokoknya fungsi yang pertama dituliskan di soal itu kita anggap Y1, biar nggak kebalik gitu ya. Nah, ini kita sama dengankan sama yang min 2X plus 8 ini. Langsung aja. Min 2X plus 8. Nah, kemudian dari sini kita lanjutkan nih pindah ruas. Cara memindahkan ruasnya supaya kalian langsung dapat gitu ya. Perhatikan pangkat tertingginya siapa? Pangkat 2 ya. Nah, ini pangkat 2 kok minus. Oh, dia yang pindah ke kanan aja ya. Nah, semua pindah ke kanan. Berarti 0 sama dengan. Nah, 0 sama dengan. Ini jadi X kuadrat positif. Kemudian 4X pindah ke kanan jadinya min. Berarti min 6X. Min 6X. Kemudian plus 8. Nah, kemudian tinggal difaktorkan ya. 0 sama dengan, berarti faktornya 8, 4 plus 4 sama, min 4 ya. X min 4 sama X min 2 ya, hanya ya, benar ya? Karena dijumlahin jadi min 6 ya, berarti min 4 sama min 2. Nah, berarti dari sini kita dapat X-nya adalah sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Nah, sekarang perhatikan. Lah kok jadinya ada 3 ya batasnya ya. Nah, sekarang perhatikan nih. Kalau misalnya kalian bingung loh, gimana kok nggak dapat? Nah, maka kalian coba cek ke gambarnya gitu ya. Nah, ini kan kita gambar yang parabola dulu nih. Kalau bingung ya, supaya kalian nggak keliru nih, gambar dulu nih. Ini kita cari Y aksennya. Y aksen sama dengan 4 min 2X ya. Kita sama dengan kan 0 nih turunannya ya. 4X diturunkan 4. Kemudian min X kuadrat diturunkan adalah min 2X. Sama dengan kan 0, kemudian dari sini kita cari X-nya. X pembuat stasioner ya. Adalah 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, kemudian kita gambar tabelnya. Bikin tabelnya. XY.
Nah, ini ada 3 kolom. Nah, pembuat stasioner ini kita letakkan di tengah karena simetris ya. Kemudian ke sini 0, ke sana 4. Nah, supaya simetris nih. Jadi ke kiri dikurangi 2, ke kanan ditambah 2. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Nah, masukkan ke sana ya. Kalau 0 berarti 0 juga nih di sini. Kemudian kalau 28 dikurangi 4 berarti 4. Kemudian kalau 4 16 dikurangi 16 0. Nah, kemudian kita gambar. Ini saya copy dulu ya. Bentar. Kemudian yang garisnya juga kita buat tabelnya dulu, baru kita gambar. Nah, sekarang yang ini. Tabelnya adalah XY. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 8. Kemudian kalau X-nya 4. Kalau X-nya 4, 0 ya. Nah, kemudian kita tinggal gambar nih kalau tabelnya sudah jadi dua-duanya. Kita copy di sini. Nah, kemudian kita gambar. Kita mau memastikan sebenarnya batas 0-nya itu kepake enggak. Kepakainya di mana. Nah, sekarang kita gambar ya. Gambarnya adalah delapan tinggi ya. Oke. 0,0 di sini. Kemudian 2 skalanya adalah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. 2,41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini 8. 2,4 ini 4. Nah, 2 ini di sini. 2,4 jadinya di sini. Nah, kemudian 4,0 di sini. Nah, berarti kurva parabolanya lengkungnya ke bawah nih. Ke bawah. Habis itu garisnya 0,8 di sini. Kemudian 4,0 di sini. Nah, garisnya ke sana. Oh, berarti apa? Tadi mana nggak kelihatan? Sebentar. Sumbu Y-nya itu, oh, ngaruhnya di sini berarti. Berarti yang diminta adalah, sebentar. Yang diminta adalah daerah yang harus nempel di sumbu Y ya. Nih, saya pindah ke sini. Harus nempel di sumbu Y, berarti yang ini nih wilayahnya. Nah, berarti ini kan tadi kita dapat memfaktorkan dapat 2 sama 4 ya. Yang 4 nggak kepake gitu. Yang kepake yang 2, 0 ke 2 gitu ya. Gitu. Gitu caranya. Nah, ini saya pindahkan dulu gambarnya. Pokoknya semua syarat itu harus kena ya. Maka kalau yang dari pemfaktoran itu belum tentu dua-duanya akan dipakai. Maka lihat yang apa? Yang kena ke 3 syaratnya atau ke 2 syaratnya atau ke 4 syaratnya yang ada di soal ya. Ikuti ada berapa garis yang membatasi wilayahnya. Pokoknya itu harus kesentuh semuanya gitu. Kan tadi bilang harus melalui harus kena sumbu Y gitu. Maka wilayahnya yang kita arsir bukan yang di wilayah kecil ini, tetapi justru yang nempel di sumbu Y ini. Itu paham ya? Oke. Sekarang kalau Bu, ya apa? Ya apa?
Kenapa yang nggak diarsir yang itu yang nempel sama sumbu X itu kan juga menyentuh sumbu Y yang segitiga tapi yang di bawah. Segitiga yang bawah. Iya. Iya yang iya itu. Enggak dong. Kalau yang diarsir yang ini, kalau yang diarsir ini ada sumbu X-nya. Nanti dia akan menyebutkan sumbu X juga. Sumbu X. Oh. Oke, paham ya? Oke. Bu, Tapi itu kapan menyentuh ini nggak sih? Menyentuh ini kan dia menyentuh yang garis sumbu Y di sini, terus dia menyentuh garis yang kurva di sini, sama menyentuh garis yang linear di sini. Iya Iya, kan tapi menyentuh tiga-tiganya nggak? nah, tapi harus disebutkan yang ini karena dia terbatasi oleh sumbu X juga gitu ya, Prama ya. Oh, oke. Jadi pokoknya harus full semua wilayahnya tertutup dan yang menutupi itu adalah syarat yang disebutkan di soal gitu ya. Halo? Hilang, Pak. Waduh. Hilang, Pak, sinyal. Halo? Saya hilang ya. Oke. Suara saya udah terdengar? Kedenger Bu. Oke, nah ini tadi. Jadi, kapan yang diarsir yang bentuk agak segitiga ini? Jika syaratnya nanti dia akan menyebutkan daerah yang dibatasi kurva, kemudian garis, sumbu Y, dan sumbu X. Nah, kayak gini ya. Tapi kapan kalau misalnya nanti daerah yang diarsir itu harus yang kecil ini, misalnya. Kapan yang kecil ini yang akan diarsir? Jika hanya dibatasi kurva dan garis ya. Daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis. Nah, begitu. Jadi paham ya. Jadi pahami syarat-syarat yang ada di soal. Kalau yang tadi kan hanya kurva parabola ini, kemudian garis dan sumbu Y. Berarti hanya 3 ya. Berarti wilayahnya harus terkena tiga-tiganya itu. Kalau misalnya nanti saya harus mengarsir yang bentuknya mirip segitiga ini, maka syaratnya harus ada kurva parabola, ada garis, ada ini sumbu Y sebenarnya nggak disyaratkan nggak apa-apa nih. Karena nggak terlalu pengaruh ya. Karena ini pas perpotongan kurva dengan sumbu X juga. Ini nggak ada juga nggak apa-apa nih. Nggak terlalu ngaruh nih. Kenapa? Karena pas dia di titik ujungnya sudut. Bukan berupa garis gitu. Kapan yang akan diarsir itu wilayah yang kecil ini? Jika syaratnya hanya dibatasi oleh kurva, parabola, dan garis linear. Itu ya. Bu, saya mau Ya, tanya. Pak. Ya, boleh. Ini kalau misalnya soalnya itu nggak ada gambarnya, ya terus itu berarti harus digambar biar bisa dicek. Nggak harus. Kalau misalnya tadi menemukan hal yang seperti ini tadi, Panya. Misalnya kita menemukan, nah ada sumbu Y kan tadi kita syaratkan X sama dengan 0 nih. Kemudian kan kalau batas hanya 1 kan nggak mungkin, minimal ada 2 gitu ya. Berarti batas yang lain kita carinya dari Y1 sama dengan Y2 nih. Kemudian ternyata dari sini kok dapat 2 nih, berarti kita dapat 3 batas nih. Nah, padahal fungsinya parabola. Rada aneh ya gitu kan. Maka harus dicek dengan gambar. Oke? Tapi kalau misalnya dari sini langsung dapat 2, ya udah itu nggak usah digambar, udah jelas ini batas integralnya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada sumbu Y nih, Panya, oke? Oke. Kalau misalnya ada syaratnya sumbu X, tapi nggak ada, maksudnya bukan sumbu Y. Nah, itu juga harus dicek gambar atau enggak? Ada sumbu X tergantung kalau sumbu X. Kalau sumbu X kan tadi kurva dengan sumbu X.
kurva dengan sumbu X. Ya, kalau misalnya dari kurva sama sumbu X, pasti di sini akan dapat 3 batas juga nih. Sumbu X kan dapat di sini di 0 sama 4 nih. Kemudian Y1 sama Y2 dapat 2 sama 4 kan? Nah, ini dapat 3 syarat juga apanya, berarti harus dicek dengan gambar. Pokoknya yang dicek dengan gambar itu kalau misalnya dapat 3 batas integral, kemudian kalian bingung, ini bukan pangkat 3 ya, bukan pangkat 3, maka harus dicek dengan gambar. Tapi kalau langsung dapat 2 batas integral, ya udah langsung aja boleh. Nggak usah dicek dengan gambar, gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, saya kasih contoh soal yang lain nih. Misalnya, saya punya soal, ini nanti tinggal dilanjutkan ya, bisa ya. Luas sama dengan, tinggal lanjutin. Nah, sekarang saya kasih contoh soal yang lain. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan, sebentar saya cari di sini. Y sama dengan, misalnya saya bikin persamaan kurvanya adalah X min X plus min 6. Minnya kok sama dengan. Nah, min 6 pada interval sumbu X pada interval, misalnya intervalnya adalah, sebentar. Dua sampai 4. Nah, misalnya seperti ini. Saya punya soal seperti ini nih. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min X min 6 sumbu X pada interval 2 sampai 4. Nah, maka pertamanya adalah karena ada sumbu X berarti Y sama dengan 0 ya. Nah, jawab. Sumbu X kan nggak tahu nih batas integralnya apakah dari 2 sampai 4, ya kan? Walaupun disebutkan di soal, kita lihat dulu grafiknya nih, gambarnya seperti apa. Sumbu X itu artinya dia Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita sama dengan kan nih, Y1 sama dengan Y2 ya. Berarti cari batas integral selain yang interval ini ya. Maksudnya perpotongan kurva dengan sumbu X gitu ya. Oh, ini saya tulis perpotongan kurva dengan sumbu X. Nah, jadi kita sama dengan kan 0 nih, kita faktorin ya. Sama dengan 0, kita faktorkan, berarti faktornya apa apanya? X min plus 2 ya. Sama X min 3 ya. Sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan min 2. X sama dengan 3 ya. Oke. Nah, perhatikan. Ini ada 3 nih. Nah, pasti yang min 2 nggak bakal dipakai ya, karena selang interval yang diminta dari 2 sampai 4. Berarti 3-nya ikut nih. Nah, karena 3-nya ikut, berarti kita perhatikan nih, pasti ada wilayah yang di atas dan di bawah nih. Batas integralnya adalah, ada 3 nih. Batas integral itu ada X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4 ya. X sama dengan 2,
X sama dengan 3, X sama dengan 4. Nah, kemudian cek di gambar. Gambar dulu nih, supaya kalian yakin ya bentuknya kayak apa sih. Nih, gambar dulu. Cari ya aksennya ya. Y aksen. Bu, Y aksen. Ya, apa? Kenapa harus nyari Y aksen? Y aksen itu ini maksudnya XP gitu. Y aksen itu XP. Daripada kita harus mengingat XP min B per 2A, kan Y aksen lebih gampang. Ya, apanya ya? Ya, jadi 2X min 1 ya. Min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat X-nya adalah setengah ya. Adalah setengah. Nah, Bu, kalau XP-nya setengah seperti ini, gimana cara buat tabelnya? Nah, kita yang pakai bulat aja, nggak apa-apa. XP-nya aja yang tengah aja yang pecahan, buat cari ekstrimnya gitu ya. Y. Nah, di sini. Ini setengah di sini. Nah, kita majukan 1,5 nih, mundurkan 1,5 ya. Berarti berapa nih? Min 1 ya. Nah, kita pakai min 1 nih. Berarti di sini jadinya 2 ya. Nah, kita substitusi min 1 ke sana. Min 1, 1. Plus 1, 2. Min 4 ya. Min 4. Kalau setengah, 1/4. Min setengah. Min 6. Berarti dia adalah min 6/4 ya. Min 6 1/4. Ya, kemudian kalau 2, 4. Min 2, 4. Min 4 lagi ya. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi nggak usah yang ikut pecahan semua gitu ya. Simetrisnya di angka yang bulat aja. Kita copy dulu, masukkan ke sini. Kemudian kita gambar. Nah, gambarnya adalah min, berarti ke bawah. Min 1. Oh, tadi ini pakai ini aja tadi. Difaktorkan min 2 sama 3 ya. Nih. Min 1, min 2. Min 2 tadi ketemu 0 ya. Kemudian sama 3. 1, 2, 3. Nah, 3 juga 0. Kemudian dari sini tadi min 1, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tadi min 1, kemudian yang setengahnya, sini setengah ya. Setengah itu adalah min 6, ini min 5, min 6 1/4 di sini. Nah, kemudian tadi 2 itu, 2 yang mana ya? Ini 2, min 4 di sini. Nah, ini simetrisnya di sini, ke sana. Kemudian ini ke sana. Tadi yang ditanya adalah dari interval 1, ini 2 ya. 2 sampai 4 ya. Nah, 4 di sini nih. Nah, berarti wilayahnya adalah ini saya panjang, ini saya pakai warna yang berbeda supaya kelihatan. Ini 4, kemudian ini 2. Nah, berarti yang diarsir yang ini nih. Di sini ada yang naik ke atas dari kurva, ada sumbu X ya. Nih, sumbu X, kurva sama garis X sama dengan 4. Kemudian ini sumbu X, kurva sama X sama dengan 2. Nih. Seperti itu, apakah paham, Panya? Jadi menggambar itu supaya jelas benar daerah mana yang mau kita hitung sih, gitu ya, Panya ya. Oke. Apakah yang lainnya juga jelas? Apa tambah puyeng? Bu, Ya, ini apa? berarti pakai intervalnya yang 4 sama 2. Yang di soal ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, pasti yang di soal inilah yang jadi patokannya, gitu ya, Panya ya. Oke. Jadi walaupun nanti kita cari perpotongan sumbu X
kurva dengan sumbu X, kita dapat min 2 sama 3, belum tentu min 2-nya akan dipakai ya, Fanya. Kalau misalnya nanti di soal itu tidak ada intervalnya, hanya menyebutkan kurva dan sumbu X, maka yang dipakai adalah yang min 2 sama 3, gitu ya. Ya, ini saya bikinkan soal yang ini misalnya. Ini gambarnya, kemudian ya apa? Itu dipakainya yang min 2 sama 3 itu karena ketemunya cuma 2. Cuman 2 itu, betul. Jadi gini, misalnya saya soalnya nanti saya ubah nih. Jadi cuman beda interval, nanti caranya jadi beda lagi ya. Nih saya copy nih soalnya, kalau intervalnya nggak ada. Ini interval saya buang nih. Nah, soalnya hanya sama sumbu X. Nih, saya tulis dan sumbu X. Nah, maka batas integral itu hanya min 2 sampai 3 ini doang. Nah, ini dari sini. Nah, begitu. Ya udah, kalau yang ini nggak usah pakai gambar. Oke, Fanya? Jadi kalau misalnya yang kita pakai gambar itu kalau di soal itu syaratnya menyebutkan ada sumbu X juga. Di sini kurvanya sudah 2, tapi menyebutkan lagi ada sumbu X, sumbu Y atau sumbu X, itu pasti harus digambar. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, hanya 2 kurva itu doang, ya udah kita tinggal mencari batas integral, langsung integralin, nggak usah pakai gambar, gitu ya. Oke. Nah, kayak gini juga nih. Ada sumbu X, kemudian menyebutkan lagi interval. Nah, patokan utama adalah interval ini, yang sumbu X tadi untuk memastikan apakah di antara interval ini nggak ketemu X yang lain. Kalau ketemu X lain, berarti batas integral kita jadi ada 3, gitu ya. Kalau misalnya nanti di sini ya, ini kita faktorkan ternyata ketemu min 2 sama min 3 nih. Nah, ini keluar semua dari sini, maka ini nggak dipakai semua, gitu ya, hanya ya. Ya udah, kita langsung mengintegralkan si batas integralnya dari soal aja. Oke? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Silakan. mau nanya lagi. Boleh, boleh. Kalau ini kan berarti ketemunya kan 3. Terus kalau ini kan berarti digambar. Terus kalau yang tadi itu yang nomor 3F kan ketemunya juga 3. Tapi kenapa bisa pakai yang karena di sini soalnya itu syaratnya cuman ini doang, Fanya. Cuman 2 ya. Kalau yang tadi kan 3. Oke. Kalau yang ini 3 nih syaratnya. Kalau ini 2 ya. Yang ini syaratnya 3, Fanya nih. Mana tadi? Nih, syaratnya 3 tuh. Ada kurva, ada sumbu X, ada interval. Oke. Yang bikin kisruh adalah ini nih. Sumbu X dan interval ini. Kalau dia hanya menyebutkan sumbu X sih ya udah pasti langsung 2 ini kan. Karena dia pangkat 2. Nah, kalau yang tadi kasusnya karena pangkat 3, Fanya. Yang ini kan kasusnya pangkat 3 nih. Nah, kurvanya itu pangkat 3, berarti pasti ada 3X nih, perpotongan dengan sumbu X-nya. Yaitu di ini, di 0, di 2, di 4. Nah, ini nggak usah pakai gambar, karena jelas dia nyambung ya, karena satu kurva nih. Gitu. Apakah paham? Ya. Silakan, apakah ada lagi yang mau bertanya? Masih 5 menit nih. Boleh. Boleh. Siapa nih? Yuk. Bu, itu nolnya dari mana sih, Bu? Yang mana? Ini, ya itu. Kan batasnya ada 0, 2, sama 4. Oh, ini dari sini, Bin. Ini kan ada X, ada X, ada X. Maka 1X kita faktorkan keluar. Kalau dia difaktorkan keluar, artinya dia 0. Bin? Oh gitu, Bu. Karena dia nggak punya temen ya. Ini artinya X min 0, Bintang. Karena dia nggak punya temen kan. Nah, Kalau ini kan 4 nih. Kalau ini 2. Oke, paham ya? Oke. Kenny? Nah, itu Bu, kalau misalkan di soal dikasih grafik doang tuh Bu. Nah, cara kita tahu batasnya itu
berapa sampai berapa gimana Bu? Yang kayak di psikologi gitu Bu? Kalau misalnya nih kita punya gambar seperti ini. Ini diketahui. Nah, yang ditanya ini doang ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah kurvanya adalah Y sama dengan apa ya? X kuadrat. Ini ngarang-ngarang tapi harus benar nih. Sebentar. Min 4X plus 3. Nah, misalnya kayak gini doang ya, Kenny ya. Ini berapa sih? Ini berapa sih? Nah, pokoknya kalau ada kayak gini, ini artinya dan sumbu X ya, dibatasi oleh sumbu X juga. Nah, ya udah, sumbu X itu siapa? Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0, gitu Kenny. Ini sebagai Y keduanya ya. Nah, ini sebagai Y1. Ya sudah, berarti Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2 nih. Y-nya mana? Nah, Y kedua, Y1-nya siapa? X kuadrat. Nah, nanti kalau kurva sama kurva caranya juga sama ya, Ken ya. Kurva 1 sama dengan kurva 2 gitu. Cara mencari titik potongnya ya, batas integralnya. Plus 3 sama dengan 0. Faktorin, Ken. Berapa dan berapa jadinya? X Min 3 min 1. Nah, min 3 sama min 1. Betul. Berarti batas integralnya adalah berapa dan berapa, Ken? 3 sama 1. Iya, betul. Ya udah, luasnya sama dengan integral 1 sampai 3. Nah, perhatikan karena di bawah berarti fungsi dikali min 1 ya. Jadi min X pangkat 3, min X pangkat 2, kemudian plus 4X, kemudian plus 3, min 3. Kalau misalnya saya lupa dikali min, tapi nanti udah ketemu hasilnya, ya udah dimutlakin aja hasilnya. Langsung positifin gitu ya. Paham? Oke. Apakah ada lagi? Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, berarti kalau Ya, yang kayak tadi kan gambar yang ada 3 titik itu, Mm-mm. terus berarti kalau misalnya hasil arsirannya juga di bagian bawah itu di min lagi gitu. Dikali min 1 ya. Atau langsung aja nanti dimutlakin gitu ya. Nah, yang ini dia. Ini dikali min 1 nih. Batasnya dari 2 sampai 3 ya. Batasnya dari 2 sampai 3. Kemudian fungsinya kita kali min 1. Gitu. Ada lagi? Eman? Paham? Ya, lumayan ya, Miss. Ya. Lumayan. Oke, nanti belajar ya. Mau ulangan ya, biar dapat bagus. Kamila? Jelas? Suaramu kecil banget, Kamila. Oke, paham ya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Oke? Oke. Ini nanti saya tempel di classroom ya buat belajar. Saya copy dulu nih gambar yang ini. Oke. Saya tempel dulu di mana ya? Di bawah sini ya. Nih. Oke. Saya stop.